percaya tahun depan kami akan tetap bersama dengan Engkau, karena kesetiaan, kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun yang akan datang kami akan melihat banyak perkara yang besar yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Setiap apa yang menjadi pergumulan setiap kami Tuhan, ada jawaban demi jawaban, ada kemenangan demi kemenangan, ada terobosan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang dapat melakukan segala perkara di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah kemurahan-Mu selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menangkap akan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat duduk diam Tuhan, menjadi seorang murid yang mendengar dan menangkap akan kebenaran firman-Mu, dan urapi bibir mulut hamba-Mu. Dan hamba-Mu ini bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang datangnya daripada Engkau. Dan Engkau sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib. Layakan hamba-Mu Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Cek. Shalom semuanya. Gak terasa ya, tinggal beberapa hari sudah masuk tahun 2024. Dan besok kita merayakan Natal. Ada yang tanggal 24, ada yang tanggal 25. Pasti dimana kita begitu bersuka cita, karena dimana Tuhan Yesus lahir buat setiap kita. Dan tiap tahun kita pun merayakan yang namanya kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita berpikir arti dari kelahiran Tuhan Yesus itu berbicara tentang suatu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga dimana Dia lahir ke dunia buat siapa? Buat kita semua. Tapi seringkali di dalam sepanjang kehidupan setiap kali kita seringkali meragukan yang namanya kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kenapa seringkali kita meragukan yang namanya kebaikan dan kemurahan Tuhan? Padahal kita sudah menyaksikan betapa Tuhan itu sangat bermurah hati, begitu besar anugerahnya di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita ini seringkali fokus pada suatu kondisi, keadaan di dalam hidup kita. Dan yang namanya kemurahan Tuhan itu diberikan bagi setiap kita bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Buktinya apa? Kemurahan Tuhan itu ditunjukkan di saat dimana Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kita perhatikan ya, di dalam rumah kosong kita nggak nabur, nggak menanam, tapi tumbuh sendiri loh rumput-rumput itu. Berarti itu jelas menandakan ada kemurahan Tuhan. Kita pun didesain begitu sempurna itu juga karena kemurahan Tuhan. Tapi seringkali kita ini masih membanding-bandingkan hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita merasa, oh, hidup orang lain lebih baik, anak orang lain kok lebih sukses, jalannya lebih mulus daripada anakku yang berliku. Memang ya, rumput tetangga itu jauh lebih hijau, betul ya? Kadang kita melihat, kok enak ya suaminya diberkati, suaminya cinta sama istri. Nah, suamiku kok kayak ini, betul nggak? Loh, istrinya tetanggaku kok lebih cantik ya, tapi kok istriku kok langsung ya, nggak langsing. Bukankah kita seringkali membanding-bandingkan itu? Padahal Tuhan itu sudah memberikan porsinya itu masing-masing bagi setiap kita. Jadi kita nggak perlu iri hati atau membanding-bandingkan. Kita belajar, kita lihat di Matius 20
ayat 9 sampai 12. Saya cuma ambil sepenggal aja, saya nggak baca satu perikop sebab ini kepanjangan, nanti kelamaan soalnya jam 7 saya harus ke Kalijuda. Matius pasal 20 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Kalau kita baca dalam satu perikop ini menceritakan ada seorang tuan pemilik kebun. Tuan ini bermurah hati memberikan pekerjaan bagi pekerja-pekerja. Karena pekerja ini awal mulanya mereka nganggur. Karena kemurahan hati si tuan ini mereka mempekerjakan. Nah, waktu mereka mempekerjakan pekerja ini melakukan bagiannya dengan sangat baik. Tetapi waktu menerima upah, mereka protes, iri hati. Karena ada yang menyangka dia bekerja dari seharian pasti dapat upahnya yang lebih besar. Sedangkan yang bekerja 1 jam pasti upahnya di bawah. Tapi ternyata kok disamakan. Bukankah itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Loh Tuhan, aku ini loh lebih setia, aku ini loh lebih aktif, lebih rajin ibadahnya. Yang sana ibadah ya enggak, saat teduh ya enggak, hidupnya seneng-seneng tok. Tapi kok enak ya berkatnya kok banyak. Sing aku ini loh Tuhan, sing setia, sing taat, bener-bener kok ngalami masalah yang gak habis-habisnya. Betul gak? Terus timbullah protes. Dan kita beranggapan Tuhan tidak adil. Pengerja ini sama seperti itu. Dia bersungut-sungut, dia marah, dia protes, gak terima. Padahal yang punya hak itu siapa? Tuhan ini punya hak, terserah aku mau kasih berapa. Betul ya? Terserah Tuhan mau kasih kita berkat berapa. Kita nggak perlu protes ataupun marah-marah, karena itu tidak akan membuat Tuhan akan bermurah hati terhadap kita. Justru dengan sikap seperti ini malah membuat pintu kemurahan Tuhan tidak terbuka lebar. Lalu gimana sikap kita di dalam merespon di kondisi yang mungkin kondisi yang sama kita alami seperti pengerja ini? Yang Tuhan mau adalah respon, bukan reaksi. Dan kita banyak mendengar baik dari hamba-hamba Tuhan bahwa kita harus punya respon hati yang benar, supaya itu akan membuat Tuhan itu disenangkan. Nah, sama halnya respon kita bagaimana supaya pintu kemurahan Tuhan itu terbuka lebar atas kita. Bukan semakin pintu kemurahan Tuhan semakin terbuka kecil. Pasti kita mau, betul ya? Tahun depan pintu berkat kita semakin besar. Amin. Gak ada yang namanya tahun depan berkatnya semakin dikit. Pasti kita mau seperti itu, termasuk saya, saudara. Amin. Lalu bagaimana kita belajar ya? Kita lihat dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon,
dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebakkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Sebelum Simon Petrus menjadi pejala manusia, pekerjaan Simon Petrus adalah sebagai seorang nelayan. Pekerjaan Simon Petrus sebagai nelayan pasti punya pengalaman. Pengalamannya banyak, sangat banyak. Selain Simon Petrus memiliki pengalaman, ia memiliki modal. Modalnya apa? Perahu. Simon Petrus memiliki peralatan. Peralatannya adalah jala. Dan Simon Petrus mempunyai tempat yang tepat, yaitu di Genesaret. Dan Simon Petrus adalah seorang pengerja keras. Di dalam hal ini Simon Petrus itu punya semuanya. Modal, pengalaman, bukan tipe pemalas tapi pengerja keras, punya tempat yang tepat, betul ya? Punya peralatan yang mendukung pekerjaannya. Mungkin kita sama, gak jauh beda dengan Simon Petrus. Kita punya banyak segudang pengalaman. Kita punya tempat yang tepat buat usaha kita, bisnis kita. Kita punya semuanya, kepintaran. Tetapi apa yang tidak dimiliki Simon Petrus waktu dia sebagai nelayan? Dia dikatakan, "Aku adalah orang berdosa." Waktu di mana Simon Petrus punya segalanya, tapi ada satu waktu sepanjang hari Simon Petrus tidak mendapatkan ikan. Ini menandakan bahwa Yesus mau hadir di dalam kehidupan Simon Petrus. Waktu Yesus berada di perahu Simon Petrus, ia mengalami perubahan dalam hidupnya. Yang sepanjang hari tidak mendapatkan ikan, dapat ikan dalam jumlah yang besar. Jadi untuk masuk tahun yang akan datang, Tuhan mau jadikan Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Amin. Izinkan Tuhan masuk di dalam perahu kehidupanmu. Jangan biarkan Tuhan di luar. Kalau Tuhan di luar perahumu, engkau nggak akan dapat apa-apa. Walaupun kau punya banyak segudang pengalaman, kehebatan, mungkin kau punya segalanya, tapi tanpa Tuhan, semua akan sia-sia. Apalagi dunia jelas mengatakan tahun yang akan datang bukan tahun yang semakin baik. Banyak anak Tuhan yang ngomong, "Cik Yenjen, tahun depan nanti ada resesi loh." Mas, gimana ya Cik Yenjen? Saya bilang, saya gak bingung. Mau ada resesi mau enggak, yang penting ada Tuhan. Amin. Semua pada bingung kayak apa ya perekonomian tahun depan ya. Ini aja tahun ini, waduh rasanya berat. Banyak pengusaha yang cerita kepada saya. Tapi percayalah, kalau Tuhan hadir di dalam perahu kehidupanmu, semuanya menjadi mungkin.
Dan Simon Petrus menjadikan Tuhan yang pegang kendalinya. Mungkin tahun ini kita tidak menjadikan Tuhan sepenuhnya untuk pegang kendali. Kadang, ya wis Tuhan, kamu pegang kendali. Tapi waktu kita merasa bisa, kita tidak mengizinkan Tuhan masuk. Betul nggak? Jadi setengah-setengah. Jadi tahun depan jangan jadikan Tuhan itu setengah-setengah, tapi ambil alih seluruh kehidupan kita. Kita lihat di Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Nyanyian Syiara Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberikan pada yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Kita-kita yang menjadikan Yesus ambil alih di dalam seluruh aspek hidup kita. Saya baru aja melayani di Sulawesi. Saya nggak pernah menyangka, sama sekali nggak pernah menyangka. Saya masih ingat saya pernah ngomong seperti ini sama suami saya. Kan suami saya itu suka nonton. Nah, kadang kalau nggak ada pelayanan saya temenin suami nih nonton film gitu ya di kamar. Terus saya lihat, kok HP ya kabar pesiarnya. Pas, ayo, ojo pingin kon yo, ojo pingin. Aku ngerti nih, kok niki dasari pinginan. Kan pinginan kan gak apa-apa sih kok. Mana tak aku ngomong pingin terus Tuhan dengar, terus Tuhan jadikan. Wes ojo pingin-pingin, kabar pesiar sopo. HP ya kok ya naik kabar pesiar ya. Terus apalagi kalau ya film action itu ya, wih keren ya kok ya, orang ini bisa naik jet ski. Wes saya ini orangnya apa ya, bisa dibilang kata suami saya pinginan, imannya terlalu gede. Pingin apa, pasti ngomong, pasti terjadi. Duh, kan hidup mati kita kan ada kuasa dalam perkataan. Nah, kemarin waktu saya pelayanan, saya tuh nggak nyangka. Suami saya bilang gini, nih, kamu melayani di gereja kecil di Sulawesi, di Kendari. Gak apa-apa Bu, saya oke aja. Memang di gereja kecil, bukan di gereja besar. Acara Natal dan kumpul hamba-hamba Tuhan dari GBDI dikumpulkan, dan saya mendoakan mereka. Saya cuma ngomong, Tuhan, aku ini sopo. Dasik muda, doa anak pendeta-pendeta yang sudah senior. Itu sudah merupakan saya suatu anugerah, saudara. Betul ya? Nggak pernah saya menyangka itu sama sekali. Habis selesai, ada salah satu seorang bapak. Dia seorang pengusaha. Dia tanya, Ibu kapan pulang? Minggu sore. Jangan minggu sore Bu. Kenapa Pak? Sudah pesen tiket, sudah dipesenin tiket sama gereja. Nanti saya ganti tiketnya. Ibu kalau pelayanan, jangan pelayanan langsung pulang, sambil jalan-jalan Bu. Nah saya mikir, nah kota Kendari itu loh kan kecil toh. Nah saya mikir jalan-jalan yang mana. Tapi saya nggak utarakan, saya cuma diem aja. Udah Bu, pulangnya Senin. Nanti Minggu ya, setelah Ibu ngisi ibadah pagi, yuk siangnya saya ajak. Kemana Pak? Naik kapal pesiar saya. Wah, kaget saya saudara. Hah? Saya diem. Ya tak Pak? Iya Bu, saya beli kapal pesiar 2. Saya kasih nama anak saya sama cucu saya. Wow. Nanti saya ajak ibunya berang ke pulau yang lain. Sama sekalian Bu, nanti Ibu belajar ya naik jet ski. Wow, kaget lagi. Saya cerita sama suami saya. Suami saya bilang, kamu bohong. Lah, saya fotoin, saya videoin. Suami saya kaget saudara. Pertama saya nggak bisa naik jet ski karena
naik motor aja nggak bisa, naik mobil aja nggak bisa. Terus nggak tahu kenapa waktu saya diajarin, loh kok gampang ya Tuhan? Ya saya mau coba aja Tuhan. Saya fotoin sama suami, saya minta tolong sama jemaatnya, fotoin deh di video, dikirim oleh suami saya. Suami saya kaget, ngomong gini, saudara, aduh ternyata bojoku duduk pendoa toh, tapi bisa main jet ski sampai di tengah laut. Saya pulang, suami saya bilang gini, gak takut jatuh atau tenggelam kan kamu gak bisa renang? Enggak, Eko, gak takut, gak tahu. Saya cuma ngomong, Tuhan thank you, aku menikmati. Jadi saya berani sampai di tengah laut tuh. Padahal itu pertama kali saudara naik kapal pesiar, semuanya minta ampun. Habis turun, jemaatnya bilang ke saya, Ibu, ya kenapa? Suatu kehormatan loh buat ibu bisa naik kapal pesiarnya bapak ini. Kenapa? Karena istrinya sendiri belum naik. Kaget lagi saya saudara. Wah Tuhan, benar-benar saya dapat berkat menikmati. Amin. Suami saya, tahu gitu aku tak melo nih. Ingat saudara, kalau Tuhan yang pegang kendali hidupmu, Tuhan itu bisa menjadikan yang gak mungkin menjadi mungkin. Padahal cuma sekedar pingin loh. Suami saya, yo, pasti kamu pingin apa ngomong, nanti aku nunut. Jadi saya pulang itu mestinya Minggu, ditarik lagi mundur sampai Senin saudara. Saya senang yang luar biasa saudara. Kenapa? Ternyata terbukti. Kalau engkau menjadikan Tuhan yang ambil alih kehidupanmu, Tuhan itu memperhitungkan. Tuhan akan menghargai setiap jerih lelahmu. Jadi jangan pernah kau banyak protes. Saya belajar, ada yang pernah ngomong, Ciyencen, Bok kamu, Ciyencen ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang lainnya loh sudah dibawa kemana-mana. Terus sudah bisa punya pedi sendiri, mungkin punya kayak wadah sendiri. Nanti Ciyencen kok di dalam wadah gereja. Saya bilang, gak apa-apa, sudah dinikmati. Kalau belum waktunya bagi saya seperti hamba-hamba Tuhan yang besar, ya sudah. Nanti kan ada waktunya tersendiri. Gak usah menjadi iri hati dan membanding-bandingkan. Setiap orang itu ada porsinya, dan Tuhan memberi porsinya itu kembali. Apakah kita ini sudah disiapkan gak dengan berkat yang besar? Kalau Tuhan merasa kita belum siap untuk berkat yang besar, Tuhan gak akan berikan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kita belum siap dengan berkat yang besar, kita bisa jatuh dalam dosa akan berkat itu. Makanya gak usah banding-bandingin. Tetap jadikan Tuhan sebagai pegang kendali di dalam seluruh aspek kehidupan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Hal yang kedua, kita belajar dari Yakub. Kita lihat di Roma pasal 3 ayat 13 sampai 16. Roma pasal 9 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Tetapi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi semuanya kembali tergantung pada kemurahan hati Allah. Lalu bagaimana supaya kemurahan hati Allah itu boleh tersalurkan dan sampai kepada kita? Kita belajar dari Yakub. Kenapa Tuhan begitu mengasihi Yakub dibandingkan Esau?
Padahal kita tahu Yakub adalah orang yang punya latar belakang sebagai seorang penipu. Betul ya? Setiap kita pasti punya masa lalu yang suram. Gak ada manusia yang sempurna, termasuk saya. Pasti yang namanya manusia pernah yang alami jatuh dalam dosa. Tapi kenapa Tuhan itu bisa begitu mengasihi Yakub? Karena waktu Yakub di masa lalunya dia menanggalkan itu. Sampai di mana Yakub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yakub bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena Yakub mengejar akan hadiratnya Tuhan. Ingat, waktu di mana Yakub bermimpi, dia bermimpi melihat anak tangga yang terhubung antara langit dan bumi, dan dia melihat malaikat yang naik turun. Dari situ Yakub tahu bahwa hubungan yang melekat kepada Tuhan, yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, itu seperti anak tangga yang akan terhubung, yang terkoneksi antara surga dengan kita. Tapi seringkali kita nggak tahu, sehingga kita menyia-nyiakan waktu kita, tidak mau berlama-lama tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Waktu Yakub mendapatkan mimpi itu, Yakub terbangun. Bahkan Yakub tidak mau melepaskan, sehingga pangkal apanya? Patah. Betul ya? Itu berarti Yakub memegang hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dari situ Yakub membangun suatu mesbah untuk Tuhan. Kunci yang kedua, hiduplah melekat kepada Tuhan. Kejar, cari terus hadirat Tuhan sampai engkau mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Dulu kemarin saya ngomong sama suami saya. Saya ini tidak menikmati di dalam masa muda saya. Teman-teman saya menikmati masa mudanya, tapi saya enggak. Di sisi lain saya ngomong sama suami, secara manusia saya merasa Tuhan merampas semua masa muda saya, karena saya habiskan masa muda saya untuk Tuhan. Suami saya tahu, setiap kali pulang sekolah saya selalu naik doa, kejar dan cari hadirat Tuhan. Enggak pernah yang namanya injek mall, itu nggak pernah. Waktu ketemu sama mantan pacar yang sekarang suami saya bilang, kok enak ya pacaran sama kamu. Tahu nggak kenapa? Waktu saya pacaran sama suami saya itu diajak keliling ke Malang, ke Batu, ke mall. Semuanya luar biasa. Karena biasanya yang kerjaannya cuma di dalam rumah, ungkup-ungkup di rumah, cuma doa, baca firman, doa seperti itu. Punya pacar, dijak kemana-mana, kira-kira seneng gak? Seneng yang luar biasa. Tapi setelah itu, masa pacaran, nikah, wis enggak, ngurus anak. Saya merasa masa muda saya hilang. Tapi saya belajar mensyukuri, dan saya ngomong sama suami saya, ternyata Tuhan sudah menggantikan masa muda saya yang terhilang. Suami saya, ya, Tuhan gak pernah berhutang ya nih. Tuhan tidak pernah berhutang. Jika engkau menghabiskan banyak waktumu untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan yang bisa lebih dari apa yang sudah kita banyak berikan untuk Tuhan. Amin. Tapi seringkali banyak anak Tuhan disuruh doa, aduh, angele minta doa 1 jam itu rasanya kok suwe gitu, betul ya? Tapi kalau ngafe kok bisa berjam-jam. Jangankan ngafe, mulai bisa berjam-jam, dari pagi sampai pengalaman.
Saya ini baru-baru aja punya grup kan. Ada grup ini, grup ini. Nah, saya perhatiin, saya senang yang awalnya gak punya teman, bisa punya teman jalan. Ada beberapa teman yang grup saya 3 orang, saya sama 2 cewek. Tiap bulan saya selalu diajak keluar. Ayo ya, kita keluar. Oke. Tahu nggak saudara? Baru saya tahu, keluar makan ngobrol, saya mau pamitan pulang. Terus teman saya bilang, jangan pulang. Loh, kan sudah selesai, pulang. Mas, jangan, masih ada sesi yang kedua. Saya bingung, awalnya saya bingung saudara. Apa ya maksudnya sesi kedua? Nggak tahu, habis makan ngafe saudara sampai sore. Kalian loh, jam 3 sampai jam 4. Terus aku pulang aja. Terus teman saya bilang, coba boleh, kan bojomu belum pulang. Loh jangan, pulang aku. Saya mikir, aku nuruti kayak gini terus ya, waktu jam doa aku pulang. Boleh saudara, boleh, saya nggak larang itu. Tapi kita harus bisa membagi. Bulan ini sebenarnya saya diajak, tapi saya tolak. Saya ngomong sama suami, kenapa kok ditolak? Aduh, lebih baik tak pakai doa. Karena biasanya kalau saya nggak ada pelayanan gitu, siang saya pakai doa. Jam 3 saya doa, kadang jam 12 saya pakai doa. Kalau saya mau doa itu saya ngomong, kok jangan telepon ya, aku doa ya. Jangan WA ya. Nah, tapi waktu saya diajak mereka itu, rasanya kayak hilang gitu loh jam doa saya. Jadi saya atur. Jadi kalau diajak nggak selalu saya iyakan. Padahal jujur ada yang kosong. Suami saya bilang, loh Nik, kamu kan gak ada pelayanan, waktunya kosong. Gak apa-apa, kamu pergi lihat teman-temanmu, tak dukung kamu. Kan kamu belum menikmati kumpul-kumpul kayak gitu. Enggak wis kok. Wis ojo nang omahe. Suami pada dukung saudara. Tahu suami saya, jadwal saya ini kosong. Tapi saya bilang enggak bisa. Kenapa? Ya banyak yang tak kerja no. Saya bilang ada pelayanan. Padahal yang saya maksud itu pelayanan bukan pelayanan mimbar saudara. Bukan pelayanan doa. Tapi pelayanan saya melayani pribadinya Tuhan. Yaitu jam doa saya. Karena pelayanan itu bukan berbicara selalu pelayanan di mimbar atau di luar. Kalau pelayanan seperti ini namanya pelayanan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau doa itu melayani Tuhannya. Jadi beda. Jadi saya ngomong, saya ada pelayanan, tapi mereka gak tahu. Makanya tak bongkar hari ini. Kalau saya bilang, saya ada pelayanan, jadi jangan diartikan saya ada pelayanan mimbar, tapi pelayanan saya dengan pribadinya. Wow. Suami saya, oh ngerti nih mas. Ya wis, ya apa wis. Lah saya kalau ngikutin saudara, mulai pagi sampai malam keturutan saudara, gak pulang-pulang. Suami saya tahu, saya ini orangnya apa ya, gak pernah yang kayak gitu loh. Jadi wis saking sayangi ya suami ya, dukung saya, gak apa-apa wis pergi yo, apalagi si namanya sampai itu tensi. Sampai suami saya bilang, teman kamu Nancy itu ya kuat yo jalan-jalan yo. Pas ya kuat. Tapi saya belajar dan kita semua belajar. Boleh, tapi jangan lupa untuk punya hubungan yang melekat kepada. Kita lihat ayatnya. Di Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13, demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Selain dari kita menjalin suatu hubungan yang melekat kepada Tuhan, Tuhan mau kita menanggalkan dosa kita, manusia lama kita. Kalau kita tahu, kita sadar, kita melakukan sesuatu yang tidak benar, langsung
akui itu di hadapan Tuhan. Kalau engkau langsung mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan itu pemurah hati. Karena dikatakan di Mazmur 30 ayat 6a, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Asal kita mau mengakui dan menanggalkan. Tapi banyak di antara kita tidak mau mengakui. Kita menyembunyikan. Seakan-akan Tuhan tidak melihat. Malah kita lebih takut dengan CCTV daripada Tuhan. Betul nggak? Nah, padahal yang harus lebih ditakuti itu adalah Tuhan, bukan CCTV, saudara. Dan Yakub itu disayang Tuhan karena dia menanggalkan. Sejak dia punya manusia lamanya, masa lalunya sebagai penipu, setelah itu dia tidak melakukan lagi. Hal yang ketiga, apa yang bisa membuat pintu kemurahan Tuhan itu terbuka lebar atas setiap kita? Kita harus hidup di dalam pengucapan syukur. Kenapa kita harus menjadikan pengucapan syukur itu sebagai gaya hidup kita dalam sehari-hari kita? Karena ucapan syukur itu seperti gerbang yang bisa membuka pintu kemurahan Tuhan itu turun atas kita. Bukan iri hati, bukan bersungut-sungut, bukan ngomel, bukan protes, tapi mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu adalah sebuah perintah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalimat ini adalah suatu perintah, bukan pilihan. Yang namanya perintah itu harus dilakukan, dijalani. Mau nggak mau, enak nggak enak, harus dijalani. Kalau kita melakukan yang namanya perintahnya Tuhan, berarti itu wujud kita mengasihi pribadinya Tuhan. Waktu kita hidup di dalam pengucapan syukur, Tuhan itu disenangkan, saudara. Amin. Dengan protes marah loh, nggak akan nyenengoti Tuhan. Saya beri salah satu contoh ilustrasi. Saya tanya nih sama Shelly, WA saya, Ciyenjang tak ajak makan ya minggu depan. Anggapnya Shelly ngajak saya makan, oke? Ya. Terus saya jawab, oh ya, dengan senang hati saya terima. Makasih ya buat ajakan makannya. Kira-kira senang nggak? Senang ya, satu hari saya ngomong gitu. Besok saya ngomong, terima kasih ya Shelly, kamu ingat aku diajak makan. Padahal saya belum diajak, cuma diberi janji. Bukankah Tuhan itu senang memberi janji? Betul ya? Waktu Tuhan memberi janji, apakah janji itu sudah datang? Belum. Itu sikap yang harus kita mengerti, saudara. Hari ketiga saya ngomong gitu lagi sama Shelly, sampai hari ke-6 sampai hari ke-7. Kira-kira perasaan Shelly gimana? Sonong dong, ngelitik hati. Pasti mikir gini, aku kayak gak ngundang Ciyenjang. Ojo sampai aku lari, ini harus prioritas. Karena sudah ngucapnya terima kasih 6 kali. Kita harus bisa buat perbedaan dari orang dunia. Orang dunia dikasih baru ngomong thank you. Tapi tidak pada firman Tuhan. Sebelum engkau terima, engkau harus bisa mengucapkan thank you sama Tuhan. Kenapa? Karena tiap hari Tuhan selalu baik atas kita. Enggak harus kita terima mujizat berkat yang besar baru kita ngomong so thank you. Enggak. Hari ini kita bisa bernafas, kita harus so thank you. Itu yang saya praktekkan, saudara. Suami saya tahu. Waktu saya diberi Tuhan janji, saya pegang janjinya. Saya bilang, thank you Tuhan. Anak saya dapat pekerjaan seperti yang dia inginkan. Waktu saya diberi janji oleh Tuhan sebuah rumah,
Walaupun rumah itu belum nongol, tiap kali saya berdoa, saya bilang, terima kasih Tuhan, rumah yang kau berikan, rumah yang minimalis, rumah yang indah. Waktu saya doa seperti itu, suami saya tertawa. Dia bilang, oh Maya lo gunung muncul nih, kok kamu ngomong terima kasih? Saya bilang, dengan ucapan saya seperti ini, berarti saya sudah mengimani rumah itu sudah saya punyai. Amin. Ini loh kuncinya yang buat Tuhan itu begitu mencintai kau. Dengan kau bersungut-sungut ngomel, Tuhan gak akan disenangkan. Ayo, caranya kita berbondong-bondong mengambil hatinya. Itu yang saya lakukan, saudara. Setiap kali saya diberi janji oleh Tuhan, saya selalu ngomong, so thank you. Kita lihat ayatnya. Kita lihat di Matius. Kita langsung masuk di poin keempat. Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kunci yang keempat adalah kita harus punya kemurahan hati. Saat kita punya kemurahan, di situ kita beroleh kemurahan dari Tuhan. Jadi orang itu, saudara, jangan medit-medit. Karena tertulis di dalam firman Tuhan, orang kikir tidak mendapat bagian dari kerajaan surga. Ada istilah dua hal. Orang Chinese ya ngomong, ada juaji, ada cincai. Betul ya? Ngerti ya artinya ya, nggak perlu saya jelaskan. Nah, juaji sama cincai. Kita lebih senang mana? Orang yang juaji atau yang cincai? Cincai. Dan kita mau Tuhan juga cincai toh. Tuhan cincai oh, bio-bio no berkatmu. Tapi kalau kita sendiri juaji gak bio-bio, gimana Tuhan mau biur berkatnya? Kita aja seringkali hitung-hitung ngantuk sama Tuhan. Tuhan aku melayani ini loh, nanti aku dapatnya piro loh Tuhan. Belum apa-apa, wes buka harga sama Tuhan. Lah ya gak dapat apa. Oh. Paham ya saudara sampai di sini ya? Cincau. Jadi kalau Tuhan mempercayakan kau, nah, ayo layani. Oke Tuhan, saya mau, semangat. Walaupun engkau tidak menerima apa-apa, tapi nanti Tuhan punya cara mengembalikan di lain waktu dengan cara Tuhan yang lebih luar biasa. Ada beberapa jemaat yang bilang ke saya seperti ini. Aku Yencen lihat no, kamu sama bojomu ini beda. Ya kenapa bedanya? Bojomu ini juaji, tapi kamu ini cincai. Kenapa Cik? Aduh, aku yang minta doa. Lewat telepon di bojomu, wah ditakoi, ada perlunya apa? Gini lah. Tapi sama kamu langsung dijawab langsung enak. Mas, ya gini loh Ci, mungkin suami saya itu Cina Toto. Kalau saya kan bukan Cina Toto, saya kan campuran. Jadi ya saya cincai. Tapi sebenarnya enggak lah Ci, suami saya juga cincai. Aduh, pengen hubungi kamu, apalagi si nampaknya bojomu. Wah, ngel minta ampun. Mas, minta nomormu lah ya. Ojo dikasih nomornya bojomu. Saya bilang gini, Ci, sorry, saya sebagai istri harus tunduk sama suami. Pesan suami nomor saya tidak boleh diberitahu kepada orang. Harus lewat suami. Karena sekarang harus lewat suami. Yang ngatur sekarang suami, termasuk jadwal saya. Orang Sulawesi itu ngubungin bukan ngubungin saya, suami saya. Kalau suami saya ngomong ini gini, bisa nggak kamu? Ya wis terserah kamu sih ngatur, kan kamu manajerku. Terus suami saya, ya wis atur.
Ada yang minta telepon saya, ada perlunya apa? Mau minta doa ini loh, saya mimpi. Baru mimpi gitu. Saya waktu dengar itu, kamu aja ngono kok, kalau menemukan ada jemaah. Ya, ben apa ya? Ben gak titik-titik cari kamu, titik-titik cari kamu, cari Tuhan. Tak pikir-pikir ya benar ya. Karena biasanya jemaat itu ya gitu, kalau gak titik-titik cari hamba. Mimpi pingin tahu artinya cari hamba Tuhan. Nah kalau hamba Tuhan punya mimpi, jelek sama masa jemaat ini. Suami saya itu kadang cuma aja, kok jadi hilang ya ditakut nokon. Kok cuma ada bujuk hilang ditakut nokon. Emang ikut itu bujuknya dah. Sabar. Sejak itu saudara, kenapa nama saya diganti? Terus nomor lama saya dipegang suami. Jadi yang nggak tahu nomor saya yang baru, tahu nomor lama, pasti diangkat sama suami. Jadi ojo kaget. Bukannya juaji, tapi anak bener sih untuk mendidik anak-anak Tuhan. Kalau enggak titik-titik sih dijelek hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhannya juga manusia biasa loh saudara. Betul nggak? Hamba Tuhan juga ada masalah. Manusia biasa. Dan saya nggak mau mencuri kemurahan Tuhan. Dan suami saya, saya nak ngono. Jadi kok nggak usah bingung-bingung, nggak usah direpot terus sampai ngedrop. Saya ini tiap tahun masuk rumah sakit. Suami saya sampai titem, tiap tahun kok masuk rumah sakit. Kasusnya podo. Apa kok? HP-mu ya, HP-mu ini kekesalan ini. Terus keselan, cara makannya keliru lagi. Pas, ya aku harap ya tahun depan gak ada masuk rumah sakit kamu. Dia itu lebih teliti daripada saya loh saudara. Walaupun usianya kepala 5, daya ingatnya luar biasa daripada saya. Dan pemurah hati kepada siapa saudara? Kita lihat pemurah hati kepada Amsal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kita harus bermurah hati kepada siapa? Kepada orang-orang yang lemah. Pada saudara-saudara kita yang dimana kita tahu mereka butuh pertolongan kita. Bermurah hati itu tidak berbicara tentang uang, tapi engkau bisa memberikan waktumu, tenagamu, dan pikiranmu. Sebab itu, jika engkau punya kemurahan hati yang tidak pernah hitung-hitungan untuk Tuhan, apalagi juga untuk orang-orang di sekitar kita, sama seperti pribadinya Tuhan yang bermurah hati, maka Tuhan akan memberikan kemurahannya atas kita. Banyak di antara kita kalau disuruh nabur mesti jawabnya gini, tak tanya Tuhan, betul nggak? Itu kamus lama saudara. Kenapa? Menurut saya itu kamus lama. Itu sok rohani. Padahal firman Tuhan katakan siapa memberi banyak akan mendapat. Itu sok rohani. Cuma sebagai alasan untuk menutupi dirinya supaya nggak kelihatan kalau dia medit. Disuruh nabur 100.000, 200.000, uangnya minta ampun. Tapi we makan cia-ciaan bisa sampai 500.000 sampai 1 juta. Aneh yo. We ditanyain, "Kau ada duit pas-pasan?" Tapi sebelum jauh. Amin. Ayo tahun depan jadilah orang yang bermurah hati. Karena pribadi Tuhan adalah murah. Selain murah hati kepada siapa? Selain kepada orang-orang yang lemah, kepada para janda dan yatim piatu. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan,
ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi bermurah hatilah kepada yatim piatu dan para janda, karena itu ibadahmu yang sejati. Dan bermurah hatilah kepada pekerjaan Tuhan. Itu ada di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 16 sampai 36. Itu kisah seorang janda yang begitu murah hati kepada seorang hamba Tuhan pada pekerjaan Tuhan. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya meminta uang Anda, tidak. Saya nggak perlu. Saya lebih perlu Tuhan, karena Tuhan itu sumber berkat bagi kita semua. Kenapa saya katakan? Karena kalau kita bermurah hati kepada pekerjaan Tuhan, itu berarti memperlebar pekerjaan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan itu akan disenangkan Tuhan. Karena bagi Tuhan satu jiwa itu sangat berharga. Kalau engkau diberkati, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan digenggam. Amin. Tuhan itu memberikan roti dan benih. Kalau kita diberi roti dan benih, jangan digenggam dua-duanya. Bosok. Bosok yang busuk, saudara. Roti buat kita makan, benih untuk kita tabur, supaya nanti kita berbuah dan berbuah yang kita nikmati. Tapi seringkali banyak anak Tuhan pengen genggam terus dengan alasan hemat pakal kaya, Cik Yenjan. Salah, itu prinsip dunia. Tapi prinsip firman tidak seperti itu. Siapa yang banyak menyebar harta, dia akan hidup berlimpah. Saya lakukan itu, saudara. Suami saya ngomong, "Nih, kamu itu loh tiap kali dapat berkat, kok biu-biu." Barusan waktu saya perjalanan mau ke Sulawesi, kan adik saya WA, "Cik, bisa bantu? Aku nggak bisa bayar uang SPP untuk anakku." "Oke, berapa?" Terus dia kasih rincian. Terus saya langsung transfer. Suami saya bilang gini, "Nih, ojo tiap kali loh nih, adikmu minta, kok cuman loh, kok kalau tiap kali pun minta, selama aku mampu aku akan kasih." Kenapa? Kalau aku bisa jadi berkat bagi orang lain, saya juga harus bisa jadi berkat buat keluarga saya, saudara saya. Saya ngomong sama suami, "Ya terserah lah, duit-duitmu." Tahu nggak? Waktu saya menabur, Tuhan nggak pernah berhutang. Saya pulang dari Sulawesi, saya dapat berkat yang tidak pernah saya pikirkan. Sampai suami saya, emang saat engkau bermurah hati, Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi orang jangan jual cincin. Bermurah hatilah. Amin. 4 hal ini yang akan membuat pintu kemurahan Tuhan semakin terbuka lebar. Nggak usah banding-banding, nggak usah lihat kanan kiri kenapa rumput tetangga kok lebih hijau. Gak perlu, saudara. Fokus kita adalah Tuhan. Pertama, jadikan Tuhan yang pegang kendali seluruh hidupmu. Kedua, melekatlah dan tinggallah di dalam hadiratnya Tuhan dengan kita menanggalkan manusia lama kita. Ketiga, kita harus punya pengucapan syukur, jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Keempat, bermurah hati. Saat engkau bermurah hati, engkau akan menerima kemurahan Tuhan yang lebih lagi. Amin. Ayo kita praktik bersama-sama untuk masuk tahun depan, supaya berkat Tuhan pun semakin biur-biur. Amin. Saya undang pemain musik WL dan singer.
Undang semua berbagi berdiri. Saya suka lagu ini, saudara. Sangat suka saya lagu ini. Karena lagu ini adalah suatu perjalanan bagi setiap kita. Amin. Pasti setiap kita pernah yang mengalami proses, betul ya. Waktu saya nyanyi lagu ini saya nangis. Karena itu menggambarkan perjalanan hidup saya. Di waktu titik terendah saya, Tuhan selalu hadir buat setiap kita. Kita belajar, kita nyanyi lagu ini. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahmu, kau hadir untuk mengangkatku.
mengerti dan lebih mengerti. Bukan jadi pendengar tapi pelaku Tuhan. Sering kali dan banyak kali kami sering mendengar, tapi kami belum praktik. Biarlah tahun 2024 nanti kami melakukan, karena Engkau punya cara yang luar biasa buat setiap kami. Manusia tidak bisa, tapi Engkau selalu bisa buat kami. Karena Engkau mengasihi setiap kami dan Engkau ingin mendidik kami dan mendewasakan kami untuk kami bergaul lebih intim, lebih mendekat dan mendengar suara-Mu day by day Tuhan, mencari tuntunan-Mu day by day Tuhan, dan sebagai yang mengasihi Engkau sungguh-sungguh lagi Bapa. Meteraikan setiap benih firman-Mu Tuhan dalam loh hati kami yang terdalam. Ini rela di akhir tahun ini Tuhan, melekat intim Tuhan, dan percaya tangan-Mu selalu turun campur dan menggenggam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Yejen Tuhan dan suaminya, dan kemanapun Engkau utus anak-Mu ini Tuhan, menjadi alat kepanjangan suara-Mu, menjadi berkat. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar. Biarlah Ibu Yejen dan suaminya Ko Alim menjadi berkat dimanapun, menjadi jantan selain Pak dengan firman-Mu, juga berkat tangan-Mu Tuhan terulur, berkat kelimpahan, anugerah, sukacita, apapun yang beliau butuhkan dan rindukan, Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan, karena Engkau Yehova Yireh buat kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap benih dalam roh hati kami, dan kami bersyukur buat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan berdiri.